Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tepatnya pada tahun 1949, dunia menyaksikan sebuah momen penting dalam sejarah, yaitu berdirinya NATO. Yang dimana NATO didirikan pada tanggal 4 April tahun 1949. NATO adalah aliansi militer yang terdiri dari 2 negara di Amerika Utara dan 30 negara di Eropa, dengan 12 negara pendiri yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Italia, Portugal, Norwegia, Denmark, dan juga Islandia. On April 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada, and the United States. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. They were sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all. Pendirian NATO merupakan hasil dari persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC. Pada masa itu, dunia sedang menghadapi tantangan yang besar, dan negara-negara anggota merasa perlu untuk bersatu demi keamanan kolektif. Salah satu prinsip utama NATO adalah serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua, karena tujuan utama dan abadi NATO adalah menjaga kebebasan dan keamanan semua anggotanya. Setelah Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kehancuran dan ketidakstabilan. Negara-negara Eropa Barat merasa perlu untuk bersatu dan membentuk aliansi yang dapat memberikan perlindungan kolektif. Dan disinilah NATO hadir sebagai solusi untuk memulihkan stabilitas. Penyebaran ideologi komunis menjadi kekhawatiran utama bagi negara-negara Eropa. Dengan NATO, negara-negara Barat bersatu sebagai benteng pertahanan melawan ekspektasi komunisme yang mengancam. Sementara itu, Uni Soviet mulai memperluas pengaruhnya di Eropa Timur dengan mendirikan rezim komunis. Hal ini membuat negara-negara Barat merasa terancam. Pembentukan NATO menjadi langkah strategis untuk menghadapi pengaruh Soviet yang semakin kuat. Dunia terbagi menjadi 2 blok besar, blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Ketegangan antara kedua blok ini mendorong perlunya aliansi militer untuk menjaga keamanan dan saling melindungi. Dilihat dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari didirikannya NATO diantaranya yang pertama yaitu menyediakan keamanan kolektif melawan Uni Soviet, yang kedua sebagai aliansi pertahanan untuk membendung penyebaran paham komunis di Eropa, yang ketiga sebagai jaminan masa depan demokrasi dan pembangunan kembali perekonomian negara-negara Eropa Barat. NATO berperan untuk menjaga kebebasan dan keamanan negara-negara anggotanya dengan cara politik dan militer. Dalam hal politik, NATO akan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan memungkinkan anggotanya untuk berkonsultasi dan bekerja sama dalam masalah pertahanan dan keamanan. Tujuannya untuk mencari pemecahan masalah, membangun kepercayaan, dan tujuan jangka panjangnya untuk mencegah konflik. Dalam hal militer, NATO berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun NATO memiliki kekuatan militer untuk operasi manajemen krisis jika diplomasi gagal. Sesuai perjanjian Washington atau mandat PBB, anggota NATO menyumbangkan kekuatan dan juga peralatan untuk membentuk struktur militer yang terpadu, yang tetap di bawah kendali nasional, hingga diperlukan untuk konflik, krisis, atau pemeliharaan perdamaian. Terdapat beberapa dampak dari berdirinya organisasi NATO bagi dunia. Pertama, bangkitnya perekonomian negara berkembang dan kemajuan teknologi. Kedua, menjadi payung keamanan bagi negara-negara anggotanya terutama di kawasan Eropa.
Ketiga, aman dari negara-negara yang dipengaruhi oleh komunisme. Keempat, jadi saling peduli dan membantu permasalahan pertahanan dan keamanan negara. Kelima, berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.